Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim kaum ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Rotimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu yang kebahagiaan semua, Bu, alhamdulillah, itu juga nikmat dari Allah, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hidup di dunia, tujuannya adalah mencari bekal untuk berpulang ke rahmatullah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang yang pulang itu enak apa enggak enak, Bu? Pulang itu enak, Bu. Misalkan anak sekolah, di sekolah gurunya galak, diomel-omelin, kemudian bel pulang, kering, girang enggak, Bu? Girang anak sekolah. Jadi kalau pulang enak apa enggak, Bu? Pulang itu enak, ibu-ibu sekalian. Kalau pulang ke rahmatullah enak apa enggak, Bu? Enak, ibu-ibu sekalian. Yang bilang enak udah siap, Bu? Ya, besok berangkat. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pulang itu sebetulnya enak, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau kita banyak berbuat dosa, kita jawabnya mikir-mikir, ibu-ibu sekalian. Jadi kita di dunia ini mencari bekal sebanyak-banyaknya agar kita bisa merasakan kebahagiaan setelah berpulang ke rahmatullah, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita seperti orang kafir, ibu-ibu sekalian. Allah ceritakan bagaimana orang kafir itu di akhirat. Ada orang kafir yang berkata, Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan. Dia berkata, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, ya Allah, saya akan beriman dan beramal soleh. Jadi baru menyesalnya ketika di akhirat, ya Allah, kembalikan saya ke dunia biar saya bisa beramal soleh, biar saya berbuat baik, biar saya mau ibadah kepada Allah. Kalau menyesalnya di akhirat terlambat, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau sekarang masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, ibu-ibu sekalian.
Di dalam ayat lain Allah menjelaskan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ini orang yang banyak dosa berkata, laula akhartani, ya Allah, tundalah ajalku, tundalah kematianku sebentar saja ya Allah, ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Fa asaddaqu wa akum minas solihin. Saya mau bersedekah, saya mau jadi orang-orang soleh, ibu-ibu sekalian. Nah, ajal itu kalau sudah datang, ibu-ibu sekalian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimaju mundurkan, ibu-ibu sekalian. Tidak bisa dimundurkan walaupun sedetik, ibu-ibu sekalian. Nah, orang yang amal solehnya kurang atau banyak berbuat dosa, dia pengen ditunda ajalnya beberapa saat biar bisa bersedekah, biar bisa beramal soleh, tapi saat itu sudah tertutup pintu taubat, ibu-ibu sekalian. Nah, kita hidup di dunia ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh, untuk memperbaiki diri, ibu-ibu sekalian. Di dalam ayat lain surat An-Naba Allah berfirman, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru, orang kafir itu berkata, ini di akhirat, ya laitani kuntu turaba. Celakalah saya, coba dulu saya jadi tanah saja, tidak jadi manusia, pasti saya tidak dimintai pertanggungjawaban seperti ini. Jadi dia pengennya jadi tanah, tidak jadi manusia. Ketika melihat siksaan yang begitu besar di depan matanya, ibu-ibu sekalian, maka sebelum kejadian, sebelum penderitaan yang terus-menerus, kita hendaklah beramal soleh, ibu-ibu sekalian. Jadi di dunia ini tempat kita beramal soleh, Bu. Bukan berlomba-lomba numpuk kekayaan, bukan berlomba-lomba meningkatkan bangunan rumah, ibu-ibu sekalian, memperbanyak lahan tanah, ibu-ibu sekalian. Bukan itu, ibu-ibu sekalian. Bukan memperbanyak duit biar banyak sekali, ibu-ibu sekalian. Itu semua tidak dibawa. Yang dibawa adalah amal soleh kita, ibu-ibu sekalian. Amal solehlah yang menjadi bekal. Dan kita di majelis taklim selalu diingatkan untuk ingat akhirat, untuk ingat Allah, untuk ingat beramal soleh, ibu-ibu sekalian. Jadi di majelis taklim gak mungkin diceritakan cara bisnis yang baik, ibu-ibu sekalian. Itu ada bagiannya. Itu penting gak? Penting, tapi ada bagiannya. Majelis taklim ini agar kita ingat kembali kepada akhirat, ibu-ibu sekalian, agar kita ingat kembali kepada Allah, agar meningkatkan ibadah, agar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dunia itu dikatakan mazra'atul akhirah, tempat menanam untuk kehidupan akhirat. Jadi dunia itu mazra'atul akhirah, kita menanam, bekerja, bersusah payah, nanti kita di akhirat kita akan menuai, ibu-ibu sekalian, yaitu kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, yang artinya carilah bekal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baik bekal adalah takwa, ibu-ibu sekalian. Jadi sebaik-baik bekal takwa. Kalau bekal untuk jalan-jalan di dunia itu beda lagi, ibu sekalian. Kita mau jalan-jalan bawa nasi, bawa lontong, bawa apa? Bakwan, bawa air, bawa snack, ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak bawa kopi, ibu-ibu sekalian. Itu bekal biar apa? Biar nanti di sana senang, ibu-ibu sekalian. Biar nanti di tempat rekreasi menyenangkan, ibu-ibu sekalian. Sudah bawa
bekal ibu-ibu sekalian. Nah, di akhirat kita perjalanan yang panjang, juga butuh bekal ibu-ibu sekalian. Bekalnya Allah kasih tahu, bukan beras ibu-ibu sekalian, bukan uang ibu-ibu sekalian, bukan nasi, tetapi takwa adalah bekal agar kita bahagia nanti di akhirat ibu-ibu sekalian. Jadi sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Kita udah sering dengar, udah pasti tahu ibu-ibu sekalian. Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang Allah perintahkan, laksanakan. Yang Allah larang, tinggalkan. Berarti mudah, Bu. Yang Allah larang, tinggalkan. Yang Allah perintahkan, laksanakan. Udah segitu doang ibu-ibu sekalian. Jadi Allah memerintahkan kita sholat, kita sholat. Allah perintahkan kita puasa, kita puasa. Allah perintahkan kita bersedekah, berhaji, kita bersedekah, kita naik haji ibu-ibu sekalian. Nah, Allah melarang kita berjudi, tinggalkan perjudian ibu-ibu sekalian. Judi itu kalau dulu hanya offline, hanya benar-benar fisiknya nyata. Sekarang ada judi online ibu-ibu sekalian. Banyak yang menyangka dapat duit banyak tetapi tidak dapat sama sekali, bahkan uang terkuras ibu-ibu sekalian. Jadi judi itu sudah diharamkan oleh Allah. Jangan sampai kita terjebak ke perjudian ibu-ibu sekalian, yang online maupun offline ibu sekalian. Offline-nya itu misalkan apa? Koprok zaman dulu. Apalagi Bu? Ya, yang muter-muter lalu dapat hadiah, lalu berhenti di mana yang nomornya sama dapat hadiah dan lain sebagainya. Itu yang offline ibu sekalian. Kalau yang orang kaya namanya kasino, Bu. Tahu nggak Bu kasino? Bukan kasino Prambos yang udah meninggal ibu sekalian. Iya ada ibu sekalian. Ya, itu jadi member saja mahal ibu sekalian. Itu yang offline ibu sekalian. Artinya bentuk fisiknya ada ibu sekalian. Ada yang online, yaitu lewat internet atau pakai HP ibu-ibu sekalian. Nah, kita jangan sampai terjebak kepada perjudian. Yang Allah larang pasti bahaya. Itu aja titik ibu sekalian. Allah melarang zina, pasti zina bahaya, tinggalkan ibu sekalian. Allah melarang riba, riba pasti bahaya, tinggalkan ibu sekalian. Allah melarang mabuk-mabukan, Allah melarang kita minum minuman keras, Allah melarang kita narkoba, tinggalkan itu semua, pasti bahaya. Yang Allah larang itu ibu sekalian. Maka insya Allah kita akan bahagia. Karena Allah melarang itu bukan buat kepentingan Allah. Allah memerintahkan sesuatu bukan untuk kepentingan Allah. Beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Kalau manusia misalkan, tolong gelas itu bawa sini, buat apa? Buat kepentingan yang nyuruh ibu sekalian. Gelasnya mau saya minum ibu sekalian. Ini contohnya, Bu. Contoh. Jadi kalau manusia nyuruh, biasanya kepentingan yang nyuruh ibu-ibu sekalian. Tapi kalau Allah yang nyuruh, bukan kepentingan Allah, kepentingan yang melaksanakan. Yang melaksanakan pasti bahagia ibu-ibu sekalian. Allah memerintahkan sholat. Sholat itu bermanfaat, bukan buat Allah, buat yang melakukan ibu-ibu sekalian. Allah tidak rugi jika manusia tidak sholat ibu-ibu sekalian. Nah, begitu juga larangan Allah itu tidak merugikan Allah. Pas saya coba mabok, Allah nggak rugi ibu sekalian, tapi yang mabok itulah yang rugi ibu-ibu sekalian. Beda dengan manusia. Manusia itu memerintahkan untuk keperluan yang memerintahkan ibu sekalian. Manusia melarang untuk manusia itu sendiri kepentingannya ibu-ibu sekalian.
Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala semuanya manfaatnya untuk manusia. Allah yang menciptakan manusia tahu yang bagus buat manusia, lalu Allah perintahkan. Tahu yang buruk untuk manusia, lalu Allah larang, ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat, ibu sekalian. Jadi yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, pasti bahagia di dunia dan di akhirat, ibu-ibu sekalian. Ulama menjelaskan tentang orang-orang yang bahagia, ibu sekalian. Ciri orang yang bahagia. Ciri orang yang bahagia itu adalah pertama, mengingat dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau dia berbuat dosa, dia selalu ingat dosa-dosanya, ibu sekalian. Bukan menyembunyikan dosa, ibu sekalian, tetapi menyesali dan mengingat-ingat dosanya. Dengan demikian dia tercegah tidak mau melakukan dosa lagi. Yang kedua, ciri orang yang bahagia adalah melupakan kebaikan-kebaikannya yang telah lalu. Jadi kalau berbuat kebaikan, lupakan. Maka bahagia, ibu sekalian. Tapi kalau kebaikan diingat-ingat, kemudian orangnya nggak berterima kasih, jadinya sakit hati, ibu-ibu sekalian. Jadinya sakit hati dan kita pahalanya berkurang, ibu-ibu sekalian. Jadi berbuat kebaikan, lupakan seperti kita buang air besar, bu, melupakan, ibu-ibu sekalian. Nggak kita ingat-ingat lagi. Jangan-jangan yang keluar sate nih. Nah, kita nggak memikirkannya lagi, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau kebaikan kita ingat-ingat, lalu orangnya nggak berterima kasih, kita sakit hati, menyebabkan pahala berkurang, ibu-ibu sekalian. Yang selanjutnya, ciri orang yang bahagia itu adalah urusan dunia melihat ke bawah, ibu-ibu sekalian. Urusan dunia lihat ke bawah. Alhamdulillah saya punya rumah meskipun kontrak, ibu-ibu sekalian. Tetangga saya ada yang nggak punya rumah, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah kebahagiaan. Ada orang yang hafal Quran, kita ingin menjadi orang yang hafal Quran seperti dia, ibu-ibu sekalian. Ada orang yang teman yang rajin tahajud, saya ingin seperti teman saya, bisa istiqomah rajin tahajudnya. Itu namanya melihat akhirat ke atas, ke yang lebih, ibu sekalian. Jangan dibalik, ibu-ibu sekalian. Lihat, merasa udah sholat, udah hebat, teman-temannya melihatnya kepada yang masih mabok, yang masih judi, maka tidak ada peningkatan, tidak ada keinginan untuk meningkatkan ibadah, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengirimkan doa. Ada yang berulang tahun, yaitu Ananda Dimitri Saverio Puspito. Namanya aja susah, bu. Dimitri Saverio Puspito. Mudah-mudahan ini laki apa perempuan juga nggak tahu. Laki-laki. Oh, laki. Oh, Dimitri kan kayak Fitri, jadi kayak perempuan. Iya, ibu sekalian, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi negara, bangsa maupun agamanya, diberikan kesehatan, dicerdaskan dalam pelajaran, disampaikan cita-citanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah sekali lagi untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui, senantiasa
diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan-urusan kita, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, dan mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan wilayah kita senantiasa dijaga oleh Allah dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit. Dan terakhir, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمدلله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para bapak Gus Firman Muhammad Zaki yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pembawa acara, apabila kata-kata yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.